Pagi ini kita akan teruskan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Tema kita adalah akhir zaman dan murka Allah. Kita baca dari Daniel 8 ayat 15 hingga 19. Kitab Daniel 8, 15 hingga 19. Mari kita buka suara, membaca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu, suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saya baca sebuah cerita seorang bapak suatu hari mengajak anaknya pergi memancing. Setelah beberapa jam memancing dan tidak dapat ikan, kemudian anak itu mungkin mulai bosan dan dia tanya kepada papanya beberapa pertanyaan. Lalu dia bilang, Papa, bagaimana sebuah perahu itu bisa terapung di atas air? Papanya pikir sebentar dan mengatakan, saya gak tahu, nak. Oke, kalau begitu saya tanya lagi, bagaimana ikan itu bisa bernafas di dalam air? Papanya juga mengatakan, aku tidak tahu jawabannya, nak. Kemudian anak itu bertanya lagi, Papa, kenapa langit itu biru ya? Bapaknya mengatakan, benar kataku tadi, nak. Papa tidak bisa tahu semua pertanyaanmu. Anaknya mulai ragu nih, kalau saya tanya lagi nih Papa bisa marah kali ya. Habis semua pertanyaannya gak bisa dijawab. Lalu anaknya bilang, Papa keberatan gak sih kalau saya tanya pertanyaan? Lalu papanya bilang, oh enggak nak. Ya boleh tanya apa saja, karena dengan bertanya itu kamu akan jadi pintar, kamu belajar sesuatu. Saudaraku, hari ini banyak orang yang memiliki pertanyaan-pertanyaan di dalam kebingungan. Ya. Banyak bertanya belum tentu mendapatkan jawaban. Banyak tanya belum tentu bisa tambah pintar dan tambah jelas. Walaupun Konfusius berkata, cara yang terbaik untuk belajar adalah bertanya. Itu yang terjadi, saudara, kita melihat Daniel. Setelah Tuhan memberi dia penglihatan, dia masih bingung. Alkitab mengatakan dia ada banyak pertanyaan di pikirannya. Dia bingung. Walaupun sebelumnya malaikat itu sudah menjelaskan kepadanya bahwa nanti akan muncul Antiochus Epiphanes yang akan menyiksa orang-orang Yahudi, membuat mereka murtad, akan menghancurkan bait suci, dan itu terjadi yang disebut dengan 2300 petang dan pagi. Daniel masih bingung. Ya, di kepalanya masih banyak sekali pertanyaan.
Sampai Tuhan harus mengutus malaikat Gabriel kepada Daniel. Saya nggak tahu hari ini di dalam hidupmu banyak pertanyaan nggak sih? Ketika kamu duduk di sini ternyata di kepalamu masih ada begitu banyak pertanyaan yang belum ada jawabannya. Coba manggut-manggut kalau ada. Coba geleng-geleng kalau nggak ada. Yang geleng-geleng nanti menjawab untuk yang manggut-manggut. Saudaraku, di dunia ini penuh dengan misteri. Ada banyak hal yang Tuhan tidak izinkan kita tahu. Ada hal yang nanti bisa tahu. Tapi ada hal yang memang misteri sampai nanti bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku gak tahu, kamu juga gak tahu. Tapi yang pasti Alkitab mengatakan, bagian yang misteri dan rahasia itu adalah kemuliaan Allah. Dan bagian yang dibukakan itu adalah diberikan kepada manusia, kepada kita. Itu yang dialami Daniel. Lalu Daniel melihat seorang laki-laki dan kita tahu akhirnya dia adalah namanya Gabriel, salah satu malaikat yang katanya mirip laki-laki. Sebenarnya malaikat tidak punya jenis kelamin, tapi mungkin dia muncul dalam bentuk laki-laki hari itu. Dan ada suara yang berkata kepada Gabriel itu, Gabriel, jelaskan kepada Daniel yang kebingungan itu. Ya. Jadi Gabriel adalah utusan Tuhan. Gabriel juga nama anak saya. Anak saya namanya malaikat semua, saudara. Secara hurufiah Gabriel itu berasal dari dua kata, yaitu Gaber yang artinya orang kuat, dan El itu berarti Allah. Jadi Gabriel adalah orang yang kuat, yang dari Allah atau milik Allah. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi pemberita firman Tuhan, wahyu Tuhan kepada manusia, sampai pada perjanjian baru, waktu Yesus lahir ke dunia ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hari ini, tanpa wahyu Tuhan, tanpa Tuhan menyatakan firman-Nya, tanpa Tuhan membukakan firman-Nya dan kebenarannya, kita tidak mungkin bisa mengenal kebenaran yang sejati. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang sejati. Nah, bicara soal wahyu itu ada dua jenis. Wahyu yang umum dan wahyu yang khusus. Wahyu yang umum itu apa? Wahyu umum itu adalah ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Langit dan bumi, matahari dan bulan, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua ciptaan Tuhan. Itu menyatakan kebenaran Tuhan, wahyu Tuhan, bahwa ada seorang pencipta yang maha besar, yang maha hikmat, yang maha pintar, yang maha kuasa. Saudara nanti pulang boleh membaca Mazmur 19 ayat 1 sampai 9. Itu alam semesta menyatakan kehadiran Allah dan eksistensi Allah. Jadi kalau hari ini ada teman-temanmu yang ateis, yang gak percaya eksistensi Allah, yang gak percaya Allah itu ada, maka saudara perlu menjelaskan wahyu umum. Jangan ceritakan Yesus kepada dia. Wong Allah aja dia gak percaya eksis kok. Jadi saudara harus memberikan wahyu umum ini. Lihatlah matahari terbit dan terbenam tepat pada waktunya. Ya. Kalau gak ada Allah yang maha kuasa, yang mengontrol segala sesuatu, bisa aja terbit dan terbenamnya salah. Bisa saja juga matahari libur 3 hari gak terbit kalau ada accident teori, ya kan? Cobalah lihat musim, di sini 4 musim, tepat pada waktunya. Cobalah lihat semua ciptaan itu teratur dan baik, gak ada accident, gak ada tiba-tiba kemudian lahir seorang bayi punya tanduk 2, gak ada. Ya. Gak ada kemudian gajah lahir kemudian ada yang punya sayap, gak ada.
Semua teratur dan baik dan indah. Banyak hal dari ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Kalau temanmu ateis bilang, lihatlah kepalamu sendiri. Di kepalamu ada 7 macam bulu yang berbeda. Kalau kamu memakan makanan yang sama, minuman yang sama, ya kan? Semua saraf di wajahmu menerima makanan dan gizi yang sama, kenapa tumbuh 7 jenis rambut yang berbeda? Yang kamu tidak bisa jelaskan, dokter pun nggak bisa, ahli pun nggak bisa. Ya? Kalau ada accident, bisa nggak rambut jadi kumis, kumis jadi rambut? Alis kemudian jadi janggut? Enggak, semua pada tempatnya. Nah ini semua menunjukkan apa? Bahwa ada Allah yang maha besar, ya, maha kuasa, maha hikmat, eksistensi Allah. Itu lewat wahyu umum. Nah, tapi kalau dari wahyu umum saja, kita tidak mungkin bisa tahu Allah yang benar itu mana. Kalau ada, siapa dia? Kita nggak tahu. Itu sebabnya di dunia ini ada banyak agama. Kenapa banyak agama? Sebab masing-masing melihat wahyu umum, menerka-nerka Allah itu seperti apa. Jadi macam-macam. Ada yang menyebutnya, ya, namanya macam-macam lah. Ya, saudara lihat agama-agama di dunia ini. Hanya bisa panggil Allah, yang maha kuasa, yang maha besar, Allah, Sang Yang Adiwese, ya, Tikong, kalau orang Chinese bilang Tikong, tahu nggak? Engkong langit, Mother Nature, karena yang dilihat alam, nature ini, Mother Nature, mau Father Nature, Engkong Nature, pokoknya yang dilihat adalah nature, dan mengatakan, ada Allah, saya yakin. Yang nggak ngerti kemudian lihat pohon, dia kira itu Allah, lihat gunung, dia kira Allah. Manusia tidak bisa mengenal Allah yang sejati lewat wahyu umum. Harus lewat wahyu khusus, sebab manusia sudah berdosa. Allah harus membuka dirinya. Maka diutuslah Yesus Kristus ke dunia ini. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus menyatakannya bagi kita. Yesus menjadi konkret. Siapa Allah yang sejati? Yesus Kristus. Buktinya apa? Dia mati dan bangkit. Kalau dia tidak mati dan tidak bangkit, kembali hidup selama-lamanya, jangan percaya dia Allah yang sejati. Jadi kalau hari ini saudara mau mencari Allah yang sejati, tanya satu pertanyaan saja. Apakah dia hidup selama-lamanya? Bahkan kalau sudah mati pun bangkit kembali. Kalau orang tanya kepadamu, kenapa percaya Yesus Kristus? Kamu harus bisa menjawab. Sebab dia bangkit, dia hidup. Dia menemani aku, tadi pagi baru ngomong sama dia. Kan kalau saudara doa tiap pagi, ngomong gak sama Yesus? Kenapa ngomong? Dia hidup. Kalau kamu ngomong sama patung, dia gak hidup. Ngapain ngomong sama patung? Ngapain ngomong sama nenek moyang yang disembah? Ngapain ngomong sama pohon dan gunung? Dia gak hidup kok. See? Wahyu khusus. Tapi ketika Yesus sudah naik ke sorga, kita butuh wahyu khusus yang lain. Sebab apa? Hari ini gak bisa menunjukkan Yesus kecuali dengan iman. Kita butuh Alkitab, itu wahyu khusus. Jadi lewat firman Tuhan inilah, Alkitab inilah, kita mengenal Allah yang sejati, keselamatan, dan standar satu-satunya dalam perjalanan di dunia ini. Itu wahyu, saudara. Dan pada zaman Daniel, wahyu itu disampaikan secara langsung oleh malaikat Gabriel. Firman Tuhan dibukakan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijawab. Saya nggak tahu hari ini kamu punya pertanyaan apa, mungkin ada orang bertanya soal bayi ketika mau diaborsi. Ini bayi usia berapa yang baru disebut manusia? Boleh nggak ya bayi itu diaborsi? Soal apa lagi? Eutanasia. Kalau ada orang yang sakit, nggak mati-mati, engkongmu misalnya sudah 20 tahun di rumah sakit, atau koma 5 tahun, kira-kira mau diapain ya kalau sudah jadi kayak tumbuhan veggie? Keluarga beban nggak? Kalau di rumahmu ada kakekmu yang sakit kira-kira sudah 20 tahun, dilayani tiap hari, bosen nggak saudara? Ngaku jujurlah.
Gak usah 20 tahun, 10 tahun bosan nggak? Saudara kalau hidup di dunia ini sudah gak berfungsi seperti sayur, mau hidup atau mau pulang? Hidup apa pulang saudaraku? Saya minta pulang. Saya bilang, Tuhan kalau mau kasih saya umur panjang, saya minta sehat. Supaya aku masih bisa mengabarkan Injil, saya bisa berkeliling di mana. Tapi kalau saya di dunia ini sakit-sakit, buat susah istriku dan anakku, pulangkan saja aku Tuhan. Ke rumah. Tapi faktanya ada orang di dunia yang begitu. Orang tua, lu mati-mati. Saya besuk satu orang, anak muda ya mungkin belum 50 lah. Papanya sakit 10 tahun, diabetik. Jarinya sudah mulai putus, kakinya putus, mulai udah. Tapi gak meninggal. Bapaknya, tiap hari anak kalau nggak salah 3, giliran jaga. Lalu suatu hari saya besuk lagi, udah kelihatan mereka jenuh. Salah satunya bertanya, Pak, kenapa ya Tuhan izinkan Papa sakit lama begitu? Boleh gak tanya Tuhan, kapan sih Tuhan panggil Papa pulang? Nah kalau kamu yang sakit, kamu dengar anakmu tanya begitu, gimana kamu? Kamu itu puthau ya, gak hormat ya. Atau kamu juga minta doa cepat pulang. Ada lu anak yang jenuh, saya ngerti burn out, saya mengerti kesusahan dia. Saya bilang, saya juga nggak tahu. Kenapa Tuhan izinkan papamu begitu lama nggak meninggal-meninggal? Kamu pengen papamu meninggal? Ya enggak sih, Pak. Tapi waktu itu saya bilang, mungkin ya, aku bukan sok tahu. Mungkin Tuhan lihat kalian bertiga belum cukup melayani Papa. Jadi dikasih giliran lah. Ya. Sebab anak-anak yang menghormati orang tuanya, itu umurnya panjang dan bahagia. Ini harusnya khotbah Father's Day, Pak. Kenapa khotbah sekarang? Masih 2 minggu lagi. Tapi Tuhan baik, gak berapa lama kemudian kita doa, kalau Tuhan berbelas kasihan, boleh panggil dia pulang. Sampai 3 bulan lah, papanya meninggal. Ada banyak hal kita tidak mengerti. Tapi untuk orang-orang dunia, kayak di Eropa, eutanasia artinya apa? Ngapain lama-lama, udah setahun nyusahin orang, jangankan 10 tahun, setahun aja udah bosen. Dokter bilang, mau gak kamu eutanasia? Eutanasia berasal dari kata indah, thanatos itu mati. Kematian yang indah. Bagaimana kematian yang indah? Suntik aja, plung, kayak suntik anjing. Waktu dia sakit berat, tidur sudah gak bangun-bangun lagi. Atau makan bubur dikasih bubuk, eutanasia. Di Eropa, gak melanggar hukum. Di sini boleh nggak sih? Halo? Boleh ya? Mau nggak kamu saudara nanti? Kalau udah 5 tahun nggak sembuh-sembuh, Tuhan, aku pengen dong kasih aku bubuk khusus di buburku. Habis makan bubur, bobo. Eutanasia. Banyak pertanyaan kita nggak tahu. Bagaimana dengan kasus-kasus homoseksual, transgender? Banyak orang bertanya hari ini. Bagaimana kalau saudaramu, familimu, anakmu lahir dengan kelamin yang berlainan? Ada kelainan jenis kelamin misalnya dan lain-lain. Bagaimana dengan dusta putih hari ini? Boleh gak aku berdusta, Pak? Untuk hal yang baik lo berdusta. Demi orang lain lo, demi anak, demi istri, demi kebaikan, demi teman. Disebut dusta putih. Jadi sekarang untuk melegalkan dusta itu dibuat putih. Nanti ada abu-abu. Ada banyak hal kita tidak mengerti di dunia ini, saudaraku. Jawabannya cuma satu, back to the Bible. Kembali kepada firman, itu wahyu khusus, itu standar kita, itu ukuran kita apapun yang terjadi. Kembali kepada firman Tuhan, amin. Jangan ikut dunia. Itu sebabnya Tuhan spesial mengutus Gabriel.
Ketika Gabriel itu muncul, Daniel shock. Saya yakin kemuliaan Tuhan sangat besar kalau malaikat itu muncul, betul nggak? Persis seperti waktu Natal Gabriel muncul, semua gembala ketakutan. Persis seperti Daniel. Dia jatuh, tertelungkup. Artinya bersujud dalam bahasa aslinya. Jadi kalau kemuliaan Allah muncul, kuasa Allah muncul, manusia jatuhnya kemana? Ke depan. Jadi kalau hari ini ada karismatik ekstrim atau gereja-gereja khusus, wah mari minta Roh Kudus turun, lalu geblak-geblak jatuhnya ke belakang. Pasti bukan dari Roh Tuhan. Jatuh yang benar ke depan, bersujud, menyembah Tuhan. Jatuh ke belakang itu alias apa? Hukuman, murka Allah. Ingat Ananias dan Safira, waktu berdusta kepada Tuhan, jatuhnya kemana? Ke belakang, bawa keluar. Bawa keluar. Daniel jatuh ke depan, bersujud. Dan malaikat bilang, hai anak manusia. Ingat ini anak manusia, panggil Daniel bukan berarti ini adalah simbol dari Yesus Kristus waktu dia di bumi, pakai istilah anak manusia. No. Anak manusia artinya apa? Kamu terbatas. Menunjukkan Daniel membutuhkan wahyu Tuhan. Lalu malaikat itu menjelaskan soal apa? Apa yang dia tidak mengerti itu adalah mengenai akhir masa. Perhatikan istilah akhir masa. Bahasa aslinya adalah et. Itu berarti waktu yang sudah ditentukan. Aku memberitahukan kepada kamu waktu yang sudah ditentukan Tuhan, itulah akhir masa. Kata ini digunakan untuk menunjukkan bahwa penghakiman atas Israel yang tidak bertobat sudah tiba, murka Allah akan turun atas mereka. Ini persis katanya, ya, kata yang digunakan seperti waktu Tuhan menghukum bumi yang berdosa ini dengan air bah di zaman Nuh. Persis. Dan arti yang kedua dalam nubuat berganda adalah bahwa nanti Yesus datang kedua kali. Akhir masa, hari kiamat, zaman akhir, persis murka Allah akan dinyatakan. Dan waktu itu ditentukan Tuhan. Jadi kapan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi umat manusia yang kita hafal di pengakuan iman rasuli setiap minggu, dia akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan mati. Kapan? Hari kiamat. Kapan itu? Gak ada yang tahu. Itu ditentukan Tuhan. Jangan ngarang-ngarang, jangan spekulasi, jangan menebak-nebak. Nanti jadi sesat. Kalau saudara spekulasi, ada dua akibatnya. Saudara bisa jadi khawatir, bisa jadi takut, ya. Gentar menghadapi akhir zaman itu, panik. Tapi di pihak lain juga bisa jadi malas, bisa jadi lalai. Udahlah ngapain lah. Rajin-rajin bekerja, rajin-rajin mengabarkan ini, ngapain lah. Minggu depan katanya Yesus mau datang, ya sudah berleha-leha saja. Bisa jadi begitu. Atau saudara hanya duduk-duduk saja, diri tukang ramal. Oh iya kayaknya tahun ini, kayaknya begini, kayaknya begitu. Saudara masih ingat nggak waktu tahun 2012 ada film yang menghebohkan tentang kiamat 2012, betul nggak? Manggut-manggut si Dennis dia nonton. Heboh. Ini 2023, nggak terjadi. Jadi saudara telah menghabiskan uangmu, dibohongi oleh pembuat film, dan kamu waktu itu kamu hidup dalam ketakutan. Benar gak ya? Orang-orang begitu tidak belajar dari sejarah. Saya bacakan minimal nih, saya kutip 10 ramalan palsu. Nabi palsu dari kota Leeds di Inggris 1806. Ya. Menipu orang. Mengatakan Kristus segera akan datang. Banyak orang tertipu, ternyata ramalannya meleset. Nabi palsu, Leeds. William Miller, petani dari New England, Amerika. Dia meramalkan kiamat terjadi pada 23 Maret 1843. Dia gagal. Lalu pengikutnya bubar. Tapi yang masih membela Miller kemudian melahirkan gerakan Advent hari ke-7. Itu
Itu sebabnya kalau saudara ke gereja Advent akan sering mendengar ramalan-ramalan kapan Yesus datang. Dan tidak kapok-kapok masih meramal terus. Ketiga, Joseph Smith, pendiri Mormon. Dalam rapat gereja Februari 1835 meramalkan kiamat terjadi pada 1891. Gagal dan dianggap nabi palsu. Pat Robertson, penginjil karismatik ekstrim, menjamin bahwa kiamat pasti akan terjadi, penghakiman dunia terjadi tahun 1982. Dia gagal dan disebut nabi palsu. Lalu 1997 muncul komet Halley, masih ingat? Ya. Lalu muncul UFO zaman itu. Lalu ada seorang pemimpin ajaran sesat yang disebut Heaven's Gate bernama Marshall F. Applewhite. Herb Applewhite, dia meramalkan bahwa kiamat terjadi tahun 1997. Gagal, dia malu, lalu dia ajak 39 anggotanya bunuh diri pada 26 Maret 1997. Tuh, yang ketakutan, masih percaya sama dia, lalu ikut-ikutan bunuh diri. 7, ini mungkin saudara tahu. Michel de Nostradamus, sangat terkenal, astrologer dari Prancis. Dia meramal kiamat terjadi tahun 1999 bulan 7. Sebab ada sebuah raja teror besar dari langit yang akan menghancurkan bumi. Tapi dia gagal. Anehnya sampai hari ini, semua tukang ramal memakai bukunya Nostradamus. Padahal dia gagal terus. Lalu Y2K, masih ingat 1 Januari 2000, semua komputer akan crash, Kristus akan datang. Banyak orang Indo, termasuk gereja Indo di Amerika, panik, beli air, beli beras, simpen di garasi. Lalu salah satu pendeta telepon saya, Pak, apakah Bapak juga udah mengumpulkan makanan? Hari itu susah ini, sebentar lagi Y2K. Saya bilang, enggak, Boksu, enggak pendeta. Saya enggak kumpulin apa-apa. Loh, nanti kalau kamu kekurangan, enggak punya makanan, minuman gimana? Gampang, saya cari Boksu aja. Boksu belilah yang banyak. Karena waktu itu saya diminta untuk menyampaikan ceramah. Apakah itu benar? Saya bilang tidak benar. Kalau manusia meramal bisa benar, berarti Tuhan Yesus salah. Simple. Dan tidak terjadi. Saya tanya, Boksu gimana, garasinya masih penuh kah? Richard Nunn, penulis, pengarang, dan jurnalis Amerika, meramalkan 5 Mei 2000. Jadi setelah Y2K 1 Januari gagal, Richard Nunn meramal Mei. Juga gagal. Lalu Ronald Winlott, pendeta dari God's Church Ministry, Sidang Jemaat Allah, menyebut dirinya Nabi akhir zaman, meramalkan Amerika akan bangkrut dan dunia akan berakhir pada musim gugur, fall 2008. Dia gagal dan dia dicap Nabi palsu. Terus menerus tuh ya. Tahun lalu, 2022 yang terbaru, ketika perang Rusia-Ukraina pecah, diramalkan Kristus akan datang. Tapi hari ini, 2023, 4 Juni, belum kiamat. Kristus belum datang. Sekali lagi, jangan spekulasi. Jangan hanya berhitung-hitung secara matematis. Bukan urusan saudara, bukan urusan saya. Hanya Tuhan yang menentukan waktunya. Tugas saudara dan saya adalah tetap giat melayani Tuhan, tetap giat mengabarkan Injil, itu amanat agung. Jadilah saksiku, Yesus bilang, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi ada di mana? Hah? Halo, ujung bumi di mana saudara? Di rumahmu. Di tempat kamu berada itulah ujung bumi. Kenapa? Sebab bumi bulat, di mana-mana ujung. Artinya apa? Orang yang paling dekat dengan kamu yang belum mengenal Kristus, yang belum diselamatkan, kabarkan Injil, bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Lalu ayat 18, wahyu yang dijelaskan oleh malaikat, Daniel pingsan. Jadi 2 kali dia. Pertama tertelungkup,
kedua pingsan. Artinya apa? Daniel diberi waktu pause. Alkitab gak bilang berapa lama, tapi pause. Pingsan. Gak tahu berapa lama. Seperti tadi saya berhenti sebentar tanya saudara, saya udah lama belum bicara ya. Saudara boleh pause sebentar. Tutup mata 3 detik, buka lagi. Akhirnya malaikat membangunkan dia buka mata lagi. Waktu buka mata lagi, di situ malaikat meneruskan wahyu itu. Di ayat 19. Mengulangi apa yang dikatakan, tapi ditegaskan di situ tentang murka Allah. Bahwa sebelum akhir zaman itu akan muncul murka Allah. Nah ini kalau diteruskan panjang, saudara nanti baca di kitab Wahyu tentang 7 murka Allah. Akan ditumpahkan di bumi ini. 7 cawan murka Allah ditumpahkan di bumi ini sebelum Kristus datang kedua kali. Tapi pada zaman itu murka Allah itu siapa? Antiochus Epiphanes yang akan memusnahkan Yahudi. Tapi kemudian dia dikalahkan oleh Yudas Makabeus. Sama, 7 cawan murka Allah ditumpahkan untuk menghancurkan iblis. Dan Kristus datang menghancurkan iblis dan antek-anteknya selama-lamanya. Jadi saudara, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ada batasnya. Ketika engkau terus menolak Tuhan, ingat suatu hari murka Allah akan turun. Saya tidak tahu apa itu. Tapi marilah kita hidup dengan waspada ketika Daniel diperingatkan soal murka Allah sebelum kedatangan kedua kali. Kita berbeda menafsir ayat ini, sebagian orang mengatakan, oh itu hanya tentang Israel, nanti Israel dipulihkan jadi kerajaan yang baru di akhir zaman. Yerusalem ibu kotanya, semua kita orang Kristen akan bersama-sama memerintah di sana bersama Yesus di Yerusalem. Tidak, saudaraku, sebab Yerusalem terlalu kecil untuk kerajaan Kristus, bukan itu. Tetapi setelah cawan murka Allah, seluruh bumi ini akan hangus, kata 2 Petrus. Dan Kristus akan memerintah kerajaan yang kekal selama-lamanya, bukan kerajaan Israel. Itu sebabnya hari ini kita tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa ini dan suku bangsa itu. Saya tanya saudara, Israel lebih istimewa dari kita enggak? Halo? Halo? No, Tuhan menciptakan kita sama, semua gambar dan rupa Allah. Saya tidak setuju dengan mengatakan, oh Israel lah yang pertama, kita ini kedua. No, semua sama di dalam Kristus, gak ada perbedaan, suku apapun, bahasa apapun, golongan manapun. Kalau tidak sungguh-sungguh percaya dan takluk kepada Kristus, tidak akan diadopsi menjadi anak. Walaupun darahnya Israel. Sudah tangkap. Bagaimana Tuhan memusnahkan Israel berulang-ulang. Karena kedegilan hati mereka dan kekerasan hati mereka. Sebab itu mulai hari ini, jangan anggap ada satu bangsa itu super atau hiper. Jangan anggap termasuk bangsamu adalah super atau sukumu adalah hiper. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, semua manusia sama, tanpa diskriminasi di hadapan Kristus. Sebab itu saudara pun tidak boleh diskriminasi terhadap suku bangsa apapun. Jelas? Sama. Semua orang membutuhkan Kristus. Semua orang diperingatkan terhadap murka Allah yang turun. Ah Pak, khotbahnya gampang. Kapan dong Pak? Sekarang kita belum melihat. Tadi surat Petrus memberi kita jawaban. Tuhan bukan lupa atau lalai, tapi dia memberi kesempatan kepada semua orang untuk bertobat dan diselamatkan. Semua orang, termasuk Israel atau non-Israel. Tapi perlu ada orang-orang Kristen yang tekun dan setia untuk mengabarkan Injil ini. Itu sebabnya tugas kita adalah mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Amin. Saya baca seorang penginjil di Jakarta. Dia itu suatu hari mau melayani di kota Tangerang. Mau khotbah di persekutuan remaja, youth di sana. Dia naik bis. Waktu dia naik bis itu, dia lihat ada seorang pengamen anak kecil, umur 7 atau 8,
Nyanyi-nyanyi pakai kerencengan itu saya kalau Jakarta. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Dia nyanyi itu terus, ulang-ulang, Tuhanku ajaib, Yesusku ajaib. Wah. Jadi hampir semua di bis itu marah-marah sama dia. Hei, stop, jangan nyanyi lagu itu. Dia tetap aja nyanyi. Jadi orang tambah marah sama dia. Ada satu bapak bilang, awas ya kamu nyanyi terus, gue pukul kamu. Tapi dia tetap nyanyi. Gak takut. Nah ini penginjil yang mau khotbah di youth, dia juga kaget. Wah ini hebat sekali. Kalau saya sebagai hamba Tuhan aja, saya gak berani nyanyi seperti dia di bis. Udah dimarah-marahin orang, tetap aja nyanyi. Jadi sampai halte berikut, turun. Dia turun, hampir 1/3 apa 2/3 dari penumpang juga turun, dan mulai dorong-dorong dia. Terjatuhlah anak itu. Jadi penginjil itu bilang, aduh saya terus menunggu, saya hadir di situ. Bagaimana menolong dia, kalau nanti ada yang mau benar-benar hajar pukul dia, baru aku mau tarik dia. Kasihan itu anak kecil. Lalu didorong masa lagi, dia jatuh, bangun, didorong jatuh, tapi gak ada yang pukul. Akhirnya anak itu bangkit lagi, dia mulai bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mau pukul saya, mau bunuh saya? Iya, gue pukul kamu kalau nyanyi lagi, gue bunuh. Silakan, pukullah dan bunuh saya, tapi saya tetap akan bernyanyi. Saya tetap akan menyanyi tentang Yesus. Silakan, waktu dia tantang orang-orang pukul dia, gak ada yang berani. Lalu sebagian mulai nangis. Lalu dia bilang, daripada marah-marah dan mau pukul saya, mending saya doakanlah bapak-bapak, ibu-ibu, ayo siapa yang mau saya doakan, sini saya doakan satu-satu. Tambah banyak yang menangis. Dan dia akhirnya doain orang-orang di sana. Sebagian menangis, memanggil nama Tuhan. Saya yakin sebagian percaya Tuhan. Penginjil itu bilang, ya, habis itu dia udah tinggalin anak itu. Dia pindah ke mikrolet. Nah, waktu mikrolet jalan pelan-pelan, gak lama dia lihat, anak itu lompat juga di mikrolet. Lalu dia tanya, Dek, kamu tadi gak takut? Didorong-dorong, dipukul, dan diancam mau dibunuh. Kenapa takut, Pak? Roh yang di dalam saya itu lebih besar dari roh manapun di dunia ini. Wah, penginjil itu bilang, hebat, dia kutip ayat. Itu 1 Yohanes 4 ayat 4. Lalu anak itu tanya, Bapak mau saya doakan? Oh, kamu mau doakan saya? Silakan doa. Lalu anak itu berdoa. Tuhan, berkatilah Bapak ini. Dia sebentar lagi mau berkhotbah melayani di youth. Kaget. Sampai di situ Bapak itu kaget. Loh, siapa yang kasih tahu? Dan dia bilang, pada hari itulah air mataku gak bisa berhenti. Terus keluar dari mataku. Aku tidak malu, walaupun di mikrolet. Aku menangis di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan yang kasih tahu anak ini. Kenapa dia tahu saya akan melayani? Oh Tuhan, ampuni aku. Selama ini aku melayanimu dengan syarat. Aku tidak sungguh-sungguh Tuhan. Kadang aku masih takutlah, gentarlah, khawatirlah. Tapi anak ini Tuhan, Engkau mengajarkan aku sesuatu. Supaya aku lebih berani, lebih tekun, lebih serius melayanimu. Dia stop kesaksiannya di sana. Saudara, ini kesaksian yang indah bukan? Saya coba membayangkan baca itu. Jangan-jangan anak itu adalah jelmaan malaikat Gabriel. Sebab Alkitab mengatakan, kamu tidak tahu bahwa malaikat bisa ada di tengah-tengah kamu. Sebab itu kasihilah semua orang tanpa diskriminasi. Jangan-jangan yang kamu layani itu adalah malaikat. Kalau ada orang asing, saudara, jangan-jangan itu malaikat. Amin. Siapapun, jangan diskriminasi. Dan kesaksian ini mengajar kita, ada ancaman apapun, bahaya apapun, mari kita melayani sungguh-sungguh dengan rela hati. Amin. Tuhan gak menuntut kehebatanmu, kemampuanmu. Saudara, aku pilih mana? Ada orang yang mampu dan mau, saudara pilih yang mana? Mau dulu atau mampu dulu? Hah? Mau dulu. Kalau mau gak mampu gimana? Dimampukan oleh Tuhan. Kamu mau, kamu rela, dimampukan oleh Tuhan. Tapi kalau kamu mampu tapi gak mau, ya sia-sia, bocai. Ya kan? Mampu tapi gak mau.
ya mampus. Gak bisa apa-apa. Jadi hari ini saya berdoa, Tuhan kirimkanlah pengerja di ladangmu yang luas, yang mau Tuhan, yang rela, yang siap, yang tidak gentar, tidak khawatir, menghadapi apapun. Di akhir zaman ini Tuhan, dan saya tantang saudara, mau gak saudara, di akhir zaman ini lebih giat, lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih berani kabarkan Kristus dan layani pekerjaannya. Sebab engkau tidak tahu kapan murka Allah turun, kapan kesempatanmu ditutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati, di pikiran kami. Apalah kami Tuhan, siapalah kami, hanya debu. Tapi Engkau mau selamatkan dan pakai kami. Siapalah kami, apalah kami, Bapa, Engkau menghormati kami menjadi rekan kerja-Mu. Ajar kami tidak hitung-hitungan, ajar kami tidak takut, gentar, dan khawatir. Ajar kami sungguh-sungguh lebih mengasihi-Mu, segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Dan ketika kami sebentar lagi menerima perjamuan Tuhan, biarlah ingatkan kami akan kasih-Mu yang tak terhingga itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam dunia kami menghadapi lika-liku persoalan, tantangan, cobaan, ujian. Kami tahu Tuhan berat, tapi kuasa-Mu, kemampuan, kekuatan yang Tuhan berikan melampaui kelemahan kami dan ketakutan kami. Sebab Engkau tidak pernah izinkan adanya cobaan atau ujian melampaui kekuatan yang Engkau berikan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Dan Engkau juga berjanji ketika cobaan dan ujian datang, Engkau segera akan bukakan jalan yang baru. Seperti terowongan gelap tapi ujungnya bercahaya. Ya Tuhan, beri kami mata iman untuk melihat cahaya itu. Dan kami tidak gentar, kami tidak putus asa. Untuk terus menjadi hamba-Mu yang baik dan setia. Memenangkan jiwa untuk kerajaan-Mu. Siapkan hati pikiran kami untuk menerima roti dan anggur pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.